Halo Cak, halo Neng, yo apa kabare? Gue gedang di gawe rujak, selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak, kan wil jatim siji? Wani. Halo Cak dan Neng pemirsa setia Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Kita ketemu lagi ya. Tentunya kita ketemu di podcast Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1 untuk membahas ketentuan perpajakan terkini nih ya. Masih setia kita membagikan informasi perpajakan terkini untuk kawan pajak semua pemirsa setia Cak Pajak. Nah, kali ini saya tentunya nggak sendirian dong, sudah hadir di Cak Pajak. Episode kali ini yaitu ada Pak Muiz dan juga ada Cak Iping. Halo Pak Muiz, halo Cak Iping. Halo Neng Kiki, Cak Iping, apa kabar? Sehat semua ya? Sehat semua ya. Kawan pajak gimana? Semoga sehat-sehat juga ya Pak ya. Nah, kita ketemu lagi nih, siap berbagi informasi ya Pak Muiz dan Cak Iping ya. Ya. Kepada Cak Daning yang ada di rumah menyaksikan Cak Pajak. Hari ini kita mau ngobrol soal ketentuan perpajakan terbaru yaitu mengenai PMK 66 tahun 2023. Ya. Baru ini berarti ya. Hot ya. Hot topic ini ya, yaitu tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Panjang banget ini apa ini maksudnya gitu ya? Apa nih ya maksudnya? Nah, itu yang mau kita bahas di episode Cak Pajak kali ini. Nah, tapi mungkin sebelum kita kupas lebih dalam ya, kita perjelas dulu mungkin ya istilah-istilah yang digunakan tadi ya. Apa itu natura? Betul. Gitu ya. Nah, Pak Muiz, apa sih Pak yang sebenarnya dimaksud dengan natura? Lalu apa itu kenikmatan? Nah, monggo Pak. Sepertinya ini banyak dibahas ini oleh banyak perusahaan sekarang ini ya. Karena PMK-nya baru, turunan dari Undang-Undang HPP. Nah, ini baru dikeluarkan juga ini kayaknya. Nah, penting diketahui nih kawan pajak nih ya, untuk natura ini adalah penggantian atau imbalan atas pekerjaan dalam bentuk barang. Bentuk barang. Dalam barang ya. Ini perlu digarisbawahi kalau natura itu dalam bentuk barang. Sedangkan kenikmatan itu imbalan atau penggantian dalam bentuk fasilitas. Fasilitas ya. Iya. Kalau tadi bentuknya barang di natura, kalau untuk kenikmatan ini bentuknya fasilitas. Betul, gitu. Jadi ini misal bisa dicontohkan untuk mobil ya. Mobil. Ya, kalau seorang direktur dikasih mobil, diberi mobil dan hak miliknya itu berubah kepada si direktur tersebut. Ini diberi dalam bentuk natura. Ya, kalau dalam bentuk kenikmatan, nah ini dikasih nih fasilitas berupa mobil, ada supirnya, ada bensinnya, ada segala macamnya. Tinggal si direktur tersebut menggunakan fasilitas mobil tersebut. Itu bedanya. Kalau mobil dalam bentuk natura, mobilnya diberikan kepada si direktur. Hak miliknya berubah Hak miliknya berubah kepada si direktur tersebut. Gitu. Kalau kenikmatan cuma fasilitas saja. Iya. Dan disediakan sopirnya, mobilnya juga ada. Sama-sama bentuknya barang, sama-sama bentuknya mobil. Tapi beda. Natura itu langsung mobilnya diberikan. Kalau fasilitas nanti disiapkan supirnya, disiapkan bensinnya, tolnya dan sebagainya. Tapi itu kepemilikannya nggak berpindah ke direkturnya. Kepemilikan gitu masih ya, Pak, ya? dalam milik perusahaan. Oh gitu. Nah itu sudah jelas ya Cak Daning ya. Jadi perbedaannya apa dulu nih antara natura dan kenikmatan. Ya. Nah sebelum membahas lebih lanjut, nah kemudian Pak Muiz, sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang dikeluarkannya PMK 66 tahun 2023 ini? Ya, PMK 66 ini barusan diterbitkan di tahun 2023. Sebetulnya ini adalah turunan dari Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Ya udah agak lama, cuman karena mungkin banyak pembahasan yang perlu diselesaikan oleh pembuat peraturan ini, jadi baru diterbitkan sekarang nih aturan turunan untuk
masalah natura dan kenikmatan. Kalau sebelumnya di Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 mengenai PPH ya, biaya pemberian natura dan atau kenikmatan tidak dapat dikurangkan oleh pemberi kerja. Dan bagi penerimanya itu bukan merupakan objek pajak. Nah, sekarang dalam Undang-Undang HPP mengenai biaya pemberian natura dan atau kenikmatan ini boleh dikurangkan sekarang ini Mbak Gigi. Asal sepanjang memenuhi 3M. 3M itu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, sedangkan bagi penerimanya, ini merupakan objek pajak penghasilan. Dan ini, undang-undang ini berlaku per 1 Januari 2022. Yang kemudian setelah Undang-Undang HPP diundangkan, mengenai natura dan kenikmatan ini diatur lebih lanjut oleh PP 55 tahun 2022 dan aturan teknisnya baru saja diterbitkan Di melalui PMK PMK ini ya. 66 tahun 2023 dan diharapkan dalam pengaturan ulang ini ketentuan PPH atas natura dan atau kenikmatan ini akan ada peningkatan kesejahteraan karena perusahaan bisa untuk mengurangkan biaya yang dikeluarkan untuk kesejahteraan karyawan. Gitu Neng Gigi. Jadi gitu ya, memang betul ya Pak ya, kalau misalkan bisa dibiayakan tentunya perusahaan ini nantinya akan berlomba-lomba gitu ya, diharapkan Iya. untuk memberikan imbalan kepada karyawannya itu karena bisa dibiayakan, ayo berlomba-lomba memberikan imbalan kepada karyawan bentuknya natura, kenikmatan, dan diharapkan tadi yang disampaikan Pak Muiz memang kesejahteraannya akan meningkat ya, kesejahteraan Iya, pegawai. betul. Efeknya seperti itu nantinya. Jadi ada pengaturan ulang nih kawan pajak ya mengenai pajak penghasilan atas natura dan atau kenikmatan. Nah, kita beralih ke Cak Iping nih. Nah, Cak Iping, tadi ada pengaturan ulang. Lebih jelasnya pengaturan ulang terkait PPH atas natura dan atau kenikmatan ini seperti apa? Iya, jadi mungkin yang perlu kita pahami dulu bahwa sebenarnya ini bukan pajak yang baru-baru banget gitu ya. Jadi kan sebenarnya yang dikenai pajak itu siapa sih? Ya mereka yang pegawai yang mungkin di level-level atas sebenarnya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya itu natura itu misalkan pegawai level direktur seperti ya, itu mendapat fasilitas kendaraan itu kan tidak dikenakan potongan pajak. Nah, itu yang sekarang diatur ulang gitu ya. Kemudian itu yang mau dipajaki sebenarnya. Kemudian objeknya apa sih gitu ya, penggantian atau imbalan gitu ya sehubungan dengan pekerjaan yang tadi, yang pertama tadi ya ada hubungan kerja antara pegawai dengan pemberi kerja perusahaan, itu yang ini merupakan objek pajaknya. Yang kedua adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa gitu ya, jadi ada transaksi antar wajib pajak gitu ya, selain pegawai dan perusahaan tadi juga ada transaksi kan ya, sebenarnya ada imbalan tapi bukan berbentuk uang gitu ya. Misalkan Neng Gigi ini jadi artis gitu ya. Gitu ya. Ini kan misalkan apa ini iklan mobil gitu ya, iklan mobil gitu ya. Sebenarnya Neng Gigi ini enggak usah tak bayar pakai uang lah, nanti mobilnya Buat saya gitu ya. ya. Ini Baru lagi ya. cocok ini, cocok. Ini kan harus dihitung ulang. Itu kan sebenarnya kan prinsipnya penghasilan ya, walaupun bukan uang Bentuknya tunai. uang, Nah, ini ya, yang diatur betul. ulang di dalam PMK 66 seperti itu. Oh, jadi kalau begitu apakah artinya semua pemberian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan itu menjadi objek pajak penghasilan? Ya, kalau melihat prinsipnya memang arahnya Situ ya. pengenaan PPH atas Ada. natura ya, prinsipnya kan uang tadi. Tapi kan kembali ke yang tadi bahwa ini kan sebenarnya yang mau dipajaki yang layak dikenakan PPH sebenarnya, pegawai-pegawai di level atas. Nah, oleh karena itu terdapat beberapa ketentuan yang dikecualikan dari objek gitu. Yang pertama mungkin adalah makanan dan minuman bagi seluruh pegawai seperti itu ya. Kemudian yang natura atau kenikmatan di daerah tertentu, di daerah terpencil gitulah, ini kan harus diberikan fasilitas khusus. Kemudian natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Kalau atau mungkin kita lebih mengenalnya K3 gitu ya.
keamanan, kesehatan, dan keselamatan. gitu ya. Oh, Jadi iya. untuk pakaian kerja khusus itu, kemudian antar jemput karyawan di daerah tambang misalnya gitu ya. Kemudian yang kita mengenal baju-baju helm dan sepertinya. Nah, itu dikecualikan dari objek pajak. Kemudian natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Jadi atas beberapa natura ini diberikan batasan-batasan, diberikan nilai maksimal berapa, itu nanti diatur di dalam PMK 66. Kemudian yang dikecualikan lagi adalah natura dan kenikmatan yang berasal dari APBN atau APBD seperti itu atau APBD desa ya. itu ya. Jadi itu. tidak semua langsung ada jadi objek pajak penghasilan, ada yang dikecualikan intinya. Ya pada prinsipnya dikenai pajak penghasilan. Iya, tapi jadi prinsipnya semua dikenakan, tapi ada loh yang ada yang dikecualikan. Ini jangan gitulah istilah seperti Dan itu negatif listnya kali ya. Ya, seperti betul. Boleh nggak dijelasin nih Cak Iping? Lebih detail sedikit gitu ya. Contohnya ya contohnya tadi ya kalau makanan dan minuman iya. gitu ya, makanan dan minuman bagi seluruh pegawai kan ada misalnya perusahaan yang memberikan fasilitas makanan dan minuman. Nah, kalau itu disediakan untuk semua pegawai gitu ya, sebuah pegawai boleh menikmati makanan dan minuman itu, nah itu dikecualikan. Artinya bukan penghasilan bagi pegawainya, enggak usah dipotong BPH seperti itu. Nah, itu nggak ada batasannya ya. Ada batasannya. Itu berapapun yang Iya, diberikan berapapun, Pak, kalau atau misalkan semua menikmati, iya, semua karya menikmati. asal cateringnya untuk semua gitu ya, itu boleh. Nah, terus kemudian bagaimana kalau untuk pegawai dinas luar ya, nih, boleh pakai kupon tapi diberikan batasan maksimal 2 juta satu bulan gitu ya, seperti itu contohnya kalau untuk makanan dan minuman seperti terus, itu. Kalau misalkan untuk K3 tadi natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu itu contohnya apa saja? Kalau untuk yang K3 ya, K3 itu kan sebenarnya nanti kita merujuk ke ketentuan perundang-undangan di kementerian terkait ya. Oh seperti iya itu iya. Ada kalau di situ pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, kemudian sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal gitu ya atas jenisnya, kemudian dalam rangka penanganan endemi, pandemi dan atau bencana nasional seperti itu. Baik. Kalau yang K3 tadi itu ya Cak Iping ya. Sekarang kalau yang daerah tertentu, yang daerah terpencil itu dikasih yang dapat fasilitas yang mana? Meliputi apa saja? Daerah terpencil. Apakah Daerah tertentu. kalau misalkan tempat tinggal gitu mungkin ya? Iya, tempat tinggal boleh. Kan di situ dia kan nanti kan mengajukan surat penetapan gitu ya. Penetapan. Ditetapkan Ya, seperti di daerah terpencil, maka dia nanti atas penghasilan pegawainya tidak bisa dipotong BPH, bukan penghasilan tentunya. Ini kan insentif untuk daerah tertentu gitu ya. Iya. Itu di daerah tertentu juga untuk fasilitas olahraga itu juga sepertinya ada pembatasan juga ya. Iya, betul. Nggak semua fasilitas semua itu diberikan. Di sana umpamanya ada golf. Oh iya, mungkin nanti kita bahas di aja sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya. Gitu ya, seperti itu. Karena Jadi ada rinciannya. rinciannya ya. Berarti ini yang termasuk ini nih Cak Iping tadi sebutkan mengenai natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Tadi kan juga ada pengecualian di situ ya. Nah, itu ada banyak rinciannya juga ya Cak Iping? Ada banyak. Pengaturannya ya. Kupon itu ada diatur nanti berapa, nilainya bingkisan itu maksimal berapa, seperti itu nanti ada. Mungkin kita lebih afdolnya nih kita bahas lagi satu episode tersendiri nih supaya bisa lebih jelas untuk batasannya. Nah, oke tadi sudah dijelaskan oleh Cak Iping ada nih pengecualian dari pengenaan pajak penghasilan atas natura dan atau kenikmatan. Kita sudah tahu detailnya. Nah, sekarang kita mau tahu nih Pak Muiz, bagaimana sih cara untuk menilai atau menghitung besarnya pajak penghasilan atas pemberian natura dan atau kenikmatan? Ya, natura dan kenikmatan tentunya ada nilainya ya, Mbak Gigi ya. Nah, nilai yang dipakai untuk barang atau natura itu ya nilai barang tersebut, nilai pasar. Nilai pasar. Nilai pasar atas natura yang telah diberikan. Kemudian kalau kenikmatan ya nilai sejumlah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk memberi suatu fasilitas kepada si karyawan. Jadi prinsipnya dua, nilai pasar atau jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan
fasilitas kepada karyawan. Dalam hal natura merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan ya oleh pemberi dalam bentuk misalnya ini tanah dan atau bangunan. Ini nilainya didasarkan pada nilai pasar. Kemudian kalau selain tanah dan atau bangunan dinilai berdasarkan harga pokok penjualannya. Ya, penilaian atas kenikmatan dengan masa manfaat lebih dari 1 bulan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan ini dilakukan setiap bulan. Ya, selama masa pemanfaatan kenikmatan. Nah, sekarang kalau itu diberikan pada lebih dari 1 penerima atas suatu fasilitas, maka dasar penilaian dialokasikan secara proporsional. Jadi semisal yang terima kenikmatan itu ada 2, ya dibagi secara proporsional. Umpamanya ada 2 juta, ya 1 orang dapat nilai kenikmatan nilainya yang 1 juta masing-masing. Gitu. Nah, gitu. Jadi memang penting kita cari tahu dulu ya Pak, ini bentuknya natura atau kenikmatan seperti tadi yang sudah di awal dibahas ya. Nah, kalau natura tadi pakai harga pasar. Kalau dia kenikmatan berarti keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan fasilitas tersebut. Betul sekali. Nah, cara ngitungnya sudah. Terus pelunasannya seperti apa? Apakah dibayar sendiri oleh yang menerima atau dipotong nih Kak Iping? Gimana mekanismenya? Ini kita bicara tentang gampangnya itu cara bayarnya bagaimana gitu ya. Betul, natura dan kenikmatan artinya dari yang tadi ya dari perusahaan ke pegawai ataupun transaksi antar jasa wajib pajak. Caranya bagaimana bayarnya gitu ya gampangnya. Caranya adalah dilakukan pemotongan PPh seperti pemotongan PPh 21 karyawan seperti itu ya, nanti digabung ke situ. Nah, kapan dipotongnya? Ya akhir bulan terjadinya dilakukan pada akhir bulan terjadinya penyerahan kalau dia natura seperti itu ya. Kalau bulan ini dilakukan penyerahan mobil tadi, maka ya nanti akhir bulannya dilakukan pemotongan PPh 21. Nilainya kan nanti sudah gitu ya. Kemudian kalau penyerahan hak kenikmatan ya sama pada akhir bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan bulan ini sudah menikmati fasilitas kendaraan tadi, maka akhir bulan nanti dilakukan pemotongan. Nah, kemudian PMK ini kan keluarnya Juli 2023 ya. Sementara kan Undang-Undang HPP 7 tahun 2020, kemudian di PP 55-nya tahun 2022 gitu ya. Makanya diberikan pengaturan untuk Januari sampai dengan Juni ini tidak perlu dilakukan pemotongan. Artinya kalaupun belum dipotong nanti yang menerima misalkan pegawainya itu melakukan penghitungan sendiri di SPT tahunan seperti itu. Masih penghitungannya masih tahun berikutnya sepertinya tahun depan 2023 SPT 2023. Oke. Wah, sudah jelas sekali ya Cak Daning semua pemirsa setia Cak Pajak. Tadi kita sudah ngobrol tentang garis besar ketentuan yang ada di PMK 66 tahun 2023 tentang natura dan atau kenikmatan. Nih Pak Muiz dan Cak Iping sudah berbagi informasi nih tadi dengan Cak Dani semua. Terima kasih ya Pak Muiz dan Cak Iping. Sama-sama. Mungkin kalau bisa kita summary-kan gitu ya. Jadi PMK 66 ini beberapa poin yang bisa kita ambil itu jadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemberian natura dan atau kenikmatan itu dikenakan pajak penghasilan bagi yang menerima dan bagi pemberinya itu bisa dibiayakan. Nah, pihak pemberi natura dan atau kenikmatan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan mulai 1 Juli tahun 2023. Nah, untuk pajak penghasilan atas natura dan atau kenikmatan mulai dari Januari tahun 2023 hingga Juni tahun 2023 itu akan dihitung sendiri oleh penerimanya, kemudian dilunasi dan dilaporkan di SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2023 ya, yang dilaporkan di tahun depan gitu. Nah, selesai sudah nih cangkrukan kita hari ini Pak Muiz dan Cak Iping. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi informasi dengan Cak Daning pemirsa setia Cak Pajak. Cak Daning pemirsa setia Cak Pajak, kalau membutuhkan konsultasi seputar perpajakan silakan bisa menghubungi KPP tempat wajib pajak terdaftar ya, dan kami ingatkan sekali lagi bahwa seluruh pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak tidak dipungut biaya alias gratis. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya.
Melaku-melaku ning tunjungan, maafkan daku bila ada kekurangan. Cak pajak, cangkruan pajak, Kanwil Jatim Siji, Wani.